Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ejet, Budiman Sujatmiko dalam beberapa hari terakhir menjadi perbincangan di jagat media sosial. Karena beberapa selang 1-2 harian lah kayaknya ya, ketika dia memarahi seorang mahasiswa di sebuah forum tertutup, emosinya begitu meningkat, naik. Kayaknya sambil tunjuk-tunjuk juga itu. Kita lihat nanti videonya. Kemarin di UGM, bagian dia yang diusir. Diskusinya dibubarkan. Akhirnya kemudian netizen mempertanyakan bagaimana integritas seorang Budiman Sujatmiko, aktivis reformasi 98. Yang kemudian setelah berhasil menumbangkan Soeharto, bikin Partai Rakyat Demokrat kalau tidak salah ya, PRD. Nggak lolos, loncat ke PDIP. Jadi itu beberapa kali dia anggota dewan, tapi akhirnya nggak terpilih, loncat lagi tuh ke independen. Merapat ke rezim. Ya, Budiman Sujatmiko. Kalau mau bicara tentang apakah dia seorang pengkhianat, mari kita berdebat. Berkhianat untuk siapa? Ya, mahasiswa menyebut dia berkhianat terhadap reformasi itu sendiri. Barangkali PDIP berbicara berkhianat terhadap PDIP. Jadi konteksnya cukup luas ini. Mari kita runut satu persatu. Mulai dari sini ketika seorang Budiman, ya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dipecundangi mahasiswa. Mahasiswa menuding Budiman yang dulu dikenal aktivis sudah kehilangan jiwa kritisnya dan argumentasinya sudah tidak logis. Ketegangan terjadi di saat sesi tanya jawab di forum diskusi yang bertajuk Indonesia Emas atau Cemas pada hari Jumat 12 Juni. Sekarang 16, kemarin kejadian sekitar 15-13. Jadi ya, itu kan 2-3 harian saja. Mari kita simak bagaimana marahnya seorang Budiman Sujatmiko. Anda tidak lebih hebat dari mereka. Anda tidak lebih hebat. Anda tidak lebih hebat. Anda tidak lebih hebat. Saya nggak mau. Saya nggak perlu makan dari bapak. Oke. Tapi Anda jadi jatuh. Anda bukan siapa-siapa, Anda jadi jatuh. Saya memang bukan siapa-siapa, Pak. Anda duduk sini sebentar. Nggak perlu mengatur saya sebagai rakyat Indonesia, Pak. Gini. Anda nggak usah kayak gitu. Oke, Bung. Sudah gini, bukan. Ini kita mau. Bentar. Ini orang-orang tertarik pada argumen Anda. Udah nggak masalah. Tinggal kita diskusi di luar aja. Waktu bapak kan sampai jam 4, hanya sampai jam 4 toh. Saya rakyat Indonesia yang kecil. Saya masih banyak kegiatan di luar sana. Loh, abis ini Oke, menghargai orang-orang. Mereka tertarik pada argumen Anda. ya udah kita diskusi di luar. Karena pada saat ini sedang melaksanakan aksi demonstrasi bapak. Saya ingin membawa demonstrasi. Ini orang-orang kan tertarik pada argumen Anda nih. Diskusi di luar. Saya Oke, kira sudah. Anda pernah ditangkap 3 bulan, tidak membuat Anda tidak memberikan Anda hak untuk berlaku, tidak menghormati forum. Itu aja. Anda tidak lebih hebat dari mereka. Anda tidak lebih hebat. Anda tidak lebih hebat. Anda tidak lebih hebat. Gila, ngeri. Anda tidak lebih hebat. Anda tidak lebih hebat. Budiman, Anda tidak lebih hebat dari mahasiswa yang berani menantang Anda itu. Anda merasa paling hebat berada di ruangan itu. Merasa paling pintar, merasa paling berkuasa. Dan Anda bisa mengatur-ngatur. Anda jangan keluar, Anda di sini. Ya, Anda diajak debat di luar malah nggak mau. Ini tanda ya, tanda bagaimana lunturnya seorang jiwa aktivis. Kalau aktivis harusnya mau diskusi dimanapun ya diladenin saja gitu. Jangan hanya mau di ruang tertutup. Gitu. Nah ini satu kejadian ketika seorang Budiman Sujatmiko memarahi mahasiswa. Coba bagaimana pendapat Anda sahabat SJ? Tuliskan di kolom komentar. Layakkah seorang aktivis mahasiswa begitu emosi, tensinya naik gara-gara ada seorang mahasiswa yang berani mendebat? Anda lupa gitu, ketika zaman Anda mahasiswa itu yang Anda lakukan. Iya kan?
Dulu dia ngajari mahasiswa buat kritis ke pemerintah, kini malah dipecundangi mahasiswa karena hilang jiwa kritisnya. Tuh kata siapa? Buzu Zimo. Om Jenggot mental penjilat dikasih kursi kewarasannya langsung hilang. Harusnya lebih bijak menyikapi Budiman yang dulunya aktivis, bukan malah usir mahasiswa kritis. Kata Tekno itu ya. Udah beda Budiman zaman dulu dan sekarang. Ya zong. Penjilat Budiman makin banyak omon-omon dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mari kita lihat detik-detik ketika dia justru dalam situasi yang sebaliknya. Ini detik-detik kejadiannya di UGM, ya, bikin acara judulnya Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia. Di saat-saat mahasiswa sedang berdemo di Jakarta, di Bandung, di Jogja, dan di kota-kota besar lainnya. Kemudian bicara Pancasila Pemersatu Bangsa. Kan harusnya, logikanya, para pimpinan ini menunjukkan realitanya, menunjukkan kebijakan-kebijakannya sudah sesuai dengan Pancasila, bukan menjadikan Pancasila sebagai omon-omon untuk menyatukan saja gitu. Nah ini barangkali ini yang ditangkap oleh mahasiswa ketika bicara di forum ini. Kita dengarkan ini sebelum digeruduk mahasiswa, Budiman mendongeng. Ia berusaha menyisipkan kesan bahwa kementerian dan juga itu selalu mendengarkan kritik dan sangat melindungi Tio. Mungkin Tio yang dimaksud adalah mantan ketua BEM UGM. Ah masa sih? Menurut keyakinanku kok ceritamu terlalu pencitraan Bud. Terlalu kosmetik. Makanya kami muak cik. Kata Alvin Rizal. Ini suaranya tidak begitu jelas tapi dibantu dengan subtitle. Mari kita dengarkan. Saya berdiskusi dengan seorang pejabat dengan menteri-menteri ya, kolega saya di kabinet merah putih. Dia ngomong lagi nih, Mas, saya sering lihat video podcast yang Mas Tio. Oh iya gitu ya Pak ya? Iya. Oh udah diingat ya, kayak Mas Budiman waktu udah dulu ada yang begitu. Oh gitu kan ya? Baik, ada yang begitu ya. Ya, oh Bapak saya ingat video ya, karena dia sangat mengkritik program pemerintah, salah satunya program kementerian saya. Sangat keras dan tajam. Oh ya. Terus gimana Bapak menanggapi kritik-kritiknya dia? Bagus, cuma memang harus sedikit dan mengayak-ayaknya. Dikurangi saja serangan-serangan pribadi. Yang pertama sebagaimana namanya, dia kan itu juga diberikan jauh lah jaraknya. Mungkin saya tidak kenal, saya tidak tahu juga bagaimana menyampaikan supaya Tio tetap kritis dan tajam tanpa harus menyinggung soal pribadi. Maksudnya gimana Pak? Ada sebutan menarik, Mas Tio berarti kok Prabowo sangat personal. Dan menurut saya juga sangat personal. Tapi saya, ini kata beliau di sementara ini menurut saya pernah ditelepon Pak Prabowo, Pak Presiden telepon saya Mas Budiman. Apa Pak kau bilang? Kamu jangan memancing personal terhadap kritik-kritiknya. Jangan ada yang menyentuh Tio. Nah, bentar lagi. Ada yang menyentuh Tio. Setersinggung apapun jangan punya pikiran untuk membuat sepengaruh rumor yang mencerakai dia. Ada yang ngelempar. Ya, kurang lebih tadi di antara keriuhan itu sebetulnya ada kalimat-kalimat Budiman pengkhianat dan yang seperti itulah kata-kata yang lainnya. Ya, dia sedang mencitrakan dirinya anti kritik. Oke ya, sang pengkhianat reformasi lagi menggurui buat nggak nyerang personal. Sebuah hal yang dia lakukan
sebuah hal yang dilakukan si pengkhianat itu dulunya. Kata next aja. Bagus cuma diusir, gak digebukin lubut katanya. Nah kita lihat. Ini postingan dari Budiman Sujatmiko tanggal 22 Mei. Ya. Tahun 19 berapa ini ya. Tidak kelihatan 19 berapanya. Tapi ya sudah lama sekali lah. Dia menulis, Prabowo produk gagal manusia Indonesia. Itu personal bukan, Bud. Mas Bud. Kemudian di tanggal sebelumnya, kenapa yang dukung Prabowo syaratnya harus bodoh? Itu personal enggak? Jadi dia bicara pada sesuatu yang dia ingkari. Apa namanya kalau bukan munafik? Iya kan? Ada nggak istilah lain sahabat SZ? Istilah lain, coba. Ini saya, apalagi istilah yang lebih tepat untuk Budiman Sujatmiko? Tolong bantu saya tuliskan di kolom komentar.